Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, meskipun kita saat ini berada di situasi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap berdoa selalu saja, semoga saja pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat melakukan pertemuan tatap muka seperti biasanya. Dan jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat. Taati aturan pemerintah, jangan keluar rumah kalau memang tidak penting-penting banget ya. Yang untuk mengganti pertemuan tatap muka, kita gunakan media video. Jadi saya akan memberikan materi kepada teman-teman melalui media video ini ya, pembelajaran melalui media video. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Materi kita kali ini adalah tentang basis data atau database. Berbicara tentang basis data, mungkin teman-teman sering mendengarnya, seperti basis data atau database Facebook, database Google, database Instagram, dan banyak, atau database seperti data kependudukan, seperti itu. Dan yang kita akan bahas kali ini ada 3 poin dari database ini. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari basis data atau database, komponen-komponen basis data, dan yang ketiga adalah manfaat dan tujuan penggunaan basis data. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan belajar ini, saya harap teman-teman dapat memahami definisi dari basis data, mengetahui dan memahami komponen-komponen yang ada pada basis data, memahami manfaat dan tujuan penggunaan dari basis data. Oke, lagi yang sekarang kita ke definisi basis data ya. Secara umum, untuk menjelaskan tentang pengertian basis data dapat ditinjau dari 2 sisi pengertian. Yang pertama secara bahasa dan secara istilah. Pengertian secara harfiah atau bahasa, basis data terdiri dari 2 kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai suatu markas atau suatu gudang tempat bersarang atau tempat berkumpul. Sedangkan data merupakan representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, peristiwa, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Dan ini adalah pengertian basis data secara istilah. Terdapat beberapa definisi basis data secara istilah, yaitu yang pertama adalah himpunan kelompok data, arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Dan yang kedua, basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dan definisi yang lain, yang ketiga, basis data adalah kumpulan file, tabel. Biasanya basis data itu bisa tabel, bisa file ya, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Poin yang kedua adalah komponen basis data. Komponen-komponen dari basis data
Apa saja komponen dari basis data itu? Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware dalam sistem pengolahan basis data digital. Perangkat utama sebagai pengolah datanya adalah komputer. Yang kedua, perangkat lunak, aplikasi atau software. Perangkat lunak ini digunakan untuk mendukung proses pengolahan basis data, misal bahasa pemrograman C atau Basic Pascal. Ketiga, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola aplikasi, basis data, dan penggunaan sumber daya komputer. Ini komponen yang keempat adalah basis data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri, berisi atau memiliki objek-objek basis data seperti file, tabel, indeks, mempunyai definisi struktur baik untuk basis data maupun objek secara detail. Jadi komponen yang keempat ini adalah data lain yang mendukung si basis data itu. Yang kelima adalah sistem pengelolaan basis data atau database management system, biasa disingkat DBMS, merupakan program aplikasi untuk pengelolaan basis data seperti Microsoft Access, Oracle, dan lain-lain. Komponen yang keenam adalah pemakai atau user. Tentunya data-data itu terus memiliki user atau si pemakai, itu pengguna yang terlibat dalam pengelolaan basis dan penggunaan basis data tersebut. Jadi user ini bisa dia yang memakai datanya atau dia yang mengelola datanya. Oke, kita ke poin ketiga. Pembahasan yang ketiga ini adalah tujuan dan manfaat penggunaan basis data. Buat apa toh basis data itu? Tujuannya apa? Manfaatnya? Nah, yang pertama ini tujuan penggunaan basis data yang pertama adalah karena kecepatan dan kemudahan atau speed. Melalui basis data diharapkan pengguna dapat melakukan penyimpanan, perubahan, dan menampilkan kembali dengan cepat dan mudah suatu data. Jadi kalau kita menggunakan basis data akan lebih cepat dan lebih mudah dalam mengelola suatu data. Kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Penggunaan basis data dapat atau mampu mengurangi pengulangan atau redundansi data. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi dalam bentuk file antara kelompok data yang saling berhubungan. Selanjutnya adalah keakuratan atau akurasi. Jika kita menggunakan basis data, keakuratannya akan lebih terjaga dengan menerapkan aturan dan batasan tertentu, tipe data, domain data, dan keunikan data. Selanjutnya, tujuan dan manfaatnya basis data adalah ketersediaan. Dengan basis data yang sudah tidak dipakai dapat diberikan dari sistem database yang sedang aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penghapusan atau memindahkannya ke media backup untuk menghemat ruang penyimpanan. Selain itu, dapat memanfaatkan teknologi jaringan komputer agar data yang berada di suatu lokasi atau cabang
dapat juga diakses oleh lokasi atau cabang lain. Misalkan suatu basis data sekolahan A bisa diakses oleh siswa-siswanya seperti itu, atau data-data profil siswanya, siswa bisa melihat melalui internet. Kalau kita memanfaatkan teknologi jaringan komputer ini. Oke, selanjutnya tujuan manfaat basis data adalah kelengkapan atau completeness. Maksudnya agar data yang dikelola senantiasa lengkap, baik relatif terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan record data, perubahan struktur basis data, menambah file pada tabel atau menambah tabel baru. Selanjutnya adalah security atau keamanan. Walaupun tidak semua sistem basis data menerapkannya, keamanan dalam penggunaan basis data diperlukan pada sistem yang besar dan serius. Jadi seperti sistem-sistem yang besar, seperti sistem pemerintahan, itu harus punya keamanan atau security agar tidak semua orang bisa menghacknya atau mengaksesnya secara ilegal. Dengan penerapan ini, setiap pengguna dibedakan hak aksesnya, yakni ditentukan objek-objek mana saja yang bisa dia akses, proses apa saja yang bisa dia lakukan, seperti itu. Tujuan manfaatnya yang selanjutnya adalah kebersamaan atau shareability, agar data yang dikelola oleh sistem mendukung lingkungan multi-user banyak pemakai dengan menjaga menghindari munculnya problem baru seperti inkonsistensi data karena terjadi perubahan data yang dilakukan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan, atau kondisi deadlock karena ada banyak pemakai yang saling menunggu untuk menggunakan data tersebut. Jadi kalau kita mengakses suatu data dari server secara bersamaan, itu server di sana akan down. Jadi kita akses ke suatu situs itu kadang bisa lemot banget, itu karena banyak yang mengaksesnya. Yaitu tadi tujuan dari penggunaan basis data ya. Oke, baiklah, itu tadi video yang mungkin bisa menambah referensi teman-teman. Dan sekarang kita kembali ke kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah basis data dapat didefinisikan sebagai himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Komponen-komponen basis data terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, aplikasi atau software, sistem operasi, basis data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu, sistem pengelola basis data, dan yang terakhir adalah user atau pemakai. Sedangkan tujuan dan manfaat penggunaan basis data adalah agar mempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan, efisiensi ruang penyimpanan, keakuratan data, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kebersamaan suatu data. Baiklah, mungkin sampai di sini pembelajaran yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Ivan Uko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.